Satu nama kembali mengguncang ruang publik, Ade Armando, dosen, penggiat media sosial sekaligus loyalis garis keras Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi ditunjuk sebagai komisaris PLN. Penunjukan itu membuat geger, bukan hanya karena sosoknya yang penuh kontroversi, tapi juga karena ia kini duduk di kursi strategis perusahaan listrik negara, tanpa latar belakang energi, teknik, atau manajemen BUMN. Pertanyaannya sederhana, apakah Ade duduk di sana karena kapasitas atau karena kedekatan? Ade Armando bukan orang sembarangan. Ia adalah dosen komunikasi di Universitas Indonesia, peneliti dan mantan jurnalis. Ia dikenal luas karena pendapatnya yang tajam, seringkali juga menimbulkan pro dan kontra. Ia bukan hanya akademisi, ia juga pendobrak batas norma diskusi di ruang publik digital. Tapi yang membuatnya naik ke panggung kekuasaan, bukan semata karena intelektualitasnya, melainkan karena keberaniannya bersuara, berpihak secara terang-terangan tanpa malu-malu. Di berbagai momen politik genting, Ade berdiri tegak di belakang Jokowi. Ia membela dengan gigih, bahkan saat opini publik menghantam keras. Dari kampus ke media sosial, lalu ke panggung politik bersama PSI, dan kini ke meja komisaris PLN. Sebuah perjalanan yang terlihat seperti kenaikan, tapi bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahwa loyalitas politik kini lebih laku daripada kompetensi. Di negeri ini kita sudah terlalu sering melihat satu pola. Orang yang rajin membela penguasa akhirnya ikut menikmati kekuasaan. Ade adalah anggota Partai Solidaritas Indonesia, partai yang kini jadi bagian koalisi penguasa, partai yang diberi tempat di kabinet dan BUMN. Dan penunjukan Ade ke PLN bisa dibaca sebagai puncak dari pengabdian politiknya. Tentu secara legal tidak ada yang salah. Komisaris independen bukan harus ahli listrik. Tugasnya mengawasi dan memberi masukan strategis. Tapi publik bukan cuma bicara soal hukum. Publik bicara soal etika dan kepatutan. Mengapa bukan pakar energi? Mengapa bukan ekonom kelistrikan? Mengapa bukan pengawas profesional? Apakah PLN yang tengah menghadapi tantangan transisi energi, krisis batubara, dan tekanan global bisa diawasi secara tepat oleh seorang yang lebih dikenal karena cuitannya daripada jejak prestasi manajerialnya? PLN bukan sekedar perusahaan, ia adalah urat nadi kehidupan ekonomi Indonesia. Ia mengaliri listrik ke 17.000 pulau dari desa terpencil sampai kawasan industri internasional. Ia menanggung beban subsidi, investasi ratusan triliun, hingga isu energi hijau. Tapi lebih dari itu, PLN adalah BUMN yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Kita tahu kursi komisaris adalah posisi penting dalam sistem tata kelola. Komisaris ikut menentukan arah, strategi, bahkan kadang jadi penentu akhir dari kebijakan besar perusahaan. Maka wajar publik geram ketika kursi itu diisi oleh tokoh yang lebih dikenal karena loyalitas politik ketimbang pemahaman sektor energi. Di ruang-ruang rapat strategis nanti, ketika para direksi membahas resiko energi, kelangkaan pasokan, atau lonjakan tarif listrik, apakah suara Ade Armando akan berdiri sebagai suara rakyat, atau hanya gemah dari istana? Indonesia pernah bertekad membenahi BUMN, menjadikannya profesional, efisien, dan bersih dari politik. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Kita masih melihat komisaris yang tak paham perusahaan yang diawasi. Kita masih menyaksikan jabatan balas budi, menggantikan prinsip the right man in the right place. Penunjukan Ade Armando bukan sekedar soal satu orang. Ia adalah simbol dari persoalan yang lebih dalam. Apakah negara ini serius membangun institusi atau masih terjebak dalam politik balas jasa? Publik berhak marah, bukan karena benci pada individu, tapi karena mereka ingin melihat negara ini dikelola dengan akal sehat, bukan sekedar loyalitas. Listrik yang kita bayar tiap bulan, subsidi yang negara keluarkan triliunan, dan masa depan energi bangsa. Semua itu bukan mainan politik.
Karena itu, suara kita penting. Tanyakan, pantau, kritik. Jika kamu percaya BUMN harus dikelola oleh orang kompeten, bukan hanya orang yang dekat kekuasaan, suarakan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-temanmu, dan jangan lupa klik subscribe untuk ikut awasi negeri ini dari balik layar.